Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dengan NPM 2551030089. Saya dari kelas Akuntansi Syariah E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih, SEME, SY. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari 3 pertanyaan studi kasus. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan dampak pasar tradisional dan pasar supermarket atau modern bagi masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jawabannya, secara ekonomi, pasar tradisional adalah pilar bagi ekonomi rakyat menengah ke bawah. Disinilah para petani lokal, nelayan, pedagang kecil menggantungkan hidupnya secara langsung. Keunikannya terletak pada proses tawar-menawar yang menciptakan harga sangat dinamis dan inklusif. Di sisi lain, pasar modern atau supermarket menawarkan efisiensi tinggi, standar kualitas yang terjamin, dan memberikan kontribusi nyata melalui pajak daerah dan penyerapan tenaga kerja formal. Namun, jika kita melihat dari sisi sosial, perbedaannya sangat kontras. Pasar tradisional itu bukan sekedar tempat jual beli, tapi berfungsi sebagai ruang publik, di mana tempat interaksi sosial terjadi secara intim. Ada tegur sapa, curhat sama pedagang, dan kedekatan emosional yang kuat. Sementara itu, pasar modern cenderung menciptakan lingkungan yang lebih privat, cepat, dan impersonal. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan di dalam konsumsi secara Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, ada garis tegas yang memisahkan keduanya. Kebutuhan atau needs itu bersifat objektif dan terbatas. Pemenuhannya didasarkan pada konsep maqasid syariah untuk menjaga 5 kemaslahatan hidup: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya seperti pangan, sandang, dan papan yang halal. Sebaliknya, keinginan atau wants seringkali tidak memiliki batas karena bersumber dari hawa nafsu manusia yang selalu merasa kurang. Dalam Islam, konsumsi itu bukan cuma soal kepuasan materi, tapi tentang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita dilarang terjebak dalam perilaku israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau menyia-nyiakan harta. Intinya, kebutuhan harus diutamakan demi keberlangsungan hidup, serta keinginan harus dikendalikan agar tidak merusak keseimbangan diri maupun ekonomi masyarakat secara luas. Selanjutnya, yang terakhir, uraikan fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen. Jawabannya, fungsi utama distribusi dalam ekonomi adalah menjamin keberlangsungan hidup produsen dan terpenuhinya kebutuhan konsumen dengan cara mengatasi hambatan ruang dan waktu. Lebih dari sekedar mengirim barang, distribusi itu berperan vital dalam menstabilkan harga pasar. Coba bayangkan, jika distribusi macet, maka barang akan langka dan harga melonjak naik atau inflasi. Selain itu, distribusi berfungsi meningkatkan nilai guna suatu barang. Barang yang hanya menumpuk di gudang tidak akan memiliki nilai manfaat jika tidak sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Jadi, distribusi adalah kunci utama dalam pemerataan kesejahteraan dalam ekonomi mikro. Oke, itu tadi pemaparan singkat dari saya untuk tugas ujian tengah semester kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan gampang dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Stay safe and stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're